Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan program kerja public relation. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Yang pertama ada program. Program adalah rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Jika tanpa adanya program, sesuatu yang akan dijalankan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, program kerja. Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dalam suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis yang dibuat untuk tentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi, susunan rencana, kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Materi yang ketiga yaitu perencanaan. Planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, bidang kehumasan harus menetapkan tujuan dari sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup program kerja public relation. Yang pertama ada publication dan publicity, yaitu mengendalikan perusahaan kepada publik. Yang kedua, event, yaitu kegiatan sebagai upaya membentuk citra. Yang ketiga ada news yaitu pekerjaan produk relation, menghasilkan produk tulisan dan menyebarkan informasi kepada publik. Yang keempat, community involvement, yaitu menciptakan ketertiban masyarakat. Yang kelima, identity media, yaitu memilih hubungan dengan media. Yang keenam ada lobbying, yaitu negosiasi dengan pihak. Yang ketujuh, social investment, yaitu membuat program-program manfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan. Materi yang kelima yaitu proses perencanaan program kerja. Tujuan dari proses perencanaan program kerja yaitu untuk mengelola berbagai aktivitas humas dapat diwujudkan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan. Yang pertama ada penelitian dan mendengarkan atau research listening. Tahap ini akan diterapkan fakta dan informasi yang berkaitan langsung. Yang kedua ada perencanaan dan mengambil keputusan. Planning decision. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap page finding. Phase finding adalah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, komunikasi pelaksanaan atau communication action kesan efektif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting. Yang terakhir evaluation. Tahap ini organisasi ingin mengetahui dampak atau pengaruhnya terhadap publik atau khalayak. Yang keenam ada perencanaan program kerja humas. Ada 6 model perencanaan public relation, yaitu yang pertama ada menilai situasi-situasi merupakan kumpulan lengkap antar segala yang diketahui dan pihak-pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada mendefinisikan iklan secara objektif, survei untuk mengungkapkan pendapat atau citra organisasi di mata khalayak. Yang ketiga, definisi publik, perencanaan produk relation. Ada 2 jenis publik, yaitu public primary berhubung dengan usia, gender, ras, lokasi, pendidikan. Yang kedua, public secondary berkaitan dengan publik lain. Yang keempat, memilih taktik dan bahan pemilihan metode penyampaian pesan kepada audiens. Yang kelima, anggaran. Yang keenam, menyusun laporan berdasarkan tingkat liputan, evaluasi berdasarkan sumber evaluasi. Yang terakhir ada manfaat dari perencanaan program kehumasan. Yang pertama itu ada mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara pihak yang terkait. Yang kedua, mengefisienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya. Yang ketiga, menghindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas atau konkret. Yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan komunikasi target dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang. Yang kelima, menetapkan klasifikasi rencana jangka panjang, rencana tertentu. Jadi sekian, cukup. Terima kasih dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dan banyak pengucapan yang kurang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.